Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah bisa memulai kajian offline kembali, walaupun dengan segala keterbatasannya. Ana udah capek kajian online terus, nggak pernah ngelihat orang kita kajian online itu, hanya ngelihat kamera, ngelihat tim yang ada di studio. Tapi hari ini Ana benar-benar berbahagia, semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita, mengusir ini wabah dan menjadikan umat Islam khususnya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi, bahwa apa yang ada di tangan kita, apa yang kita merasa memilikinya, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah mau ambil, Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Ana masih ingat kejadian awal COVID-19 ini. Waktu itu Ana berada di Palestina. Tahu-tahu ada berita nggak boleh masuk Mekah sama Madinah. Jemaah kita belum melaksanakan umrah, tapi ternyata wa Madinah, tetap kita ke Madinah. Tapi Allah berkata lain, kita pun pulang ke tanah air. Dan ternyata COVID berkepanjangan sampai akhirnya haji pun ditiadakan. Bayangkan, ini benar-benar peristiwa yang sangat langka terjadi. Tapi kalau Allah mau, terjadi. 200.000 lebih jemaah haji Indonesia yang seharusnya hari ini biasanya tanggal 3 Dzulhijjah itu terakhir jemaah haji masuk ke Arab Saudi. Karena setelah itu close, bandara sudah nggak ada lagi penerbangan haji. Hari ini kita masuk tanggal 7 Dzulhijjah. Mereka harus siap di rumah menunggu ketentuan Allah yang lain. Maka kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bisa kajian offline lagi. Semoga ini menjadi pertanda baik ke depannya, kita bisa kajian lebih khidmat lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sekedar mengingatkan, besok tanggal 7 Dzulhijjah, Rabu tanggal 8, Kamis tanggal 9, Jumat insyaallah, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Perbanyak di hari-hari ini yang masih tersiksa, beramal saleh. Apa saja yang bisa diamalkan. Karena semangat umat Islam untuk beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini tidak seperti semangat mereka di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita menyaksikan semangat itu. Di mana-mana orang baca Quran, ya, Masya Allah. Sholat malam. Tapi di 10 awal Dzulhijjah sepertinya tidak ada perubahan sikap, perubahan semangat. Ini yang Ana lihat ya, mungkin Ana salah melihat. Tapi kalau Ana melihat di sekitar kita, nggak seperti suasana Ramadan. Padahal 10 awal Dzulhijjah ini
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'zamul ayyam indallah, hari-hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan beramal di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal di hari-hari lainnya. Tapi sayangnya, apa informasi ini yang belum sampai ke kebanyakan umat Islam? Atau memang ya sebagian tahu tapi malas untuk beramal. Puasa, besok puasa yang bisa puasa. Besok puasa, hari Selasa, Rebu puasa juga, Kamis puasa Arafah. Tapi kalau mau puasa Arafah aja nggak apa-apa. Nggak mau puasa pun nggak dosa. Kalau bicara kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antum mau puasa, antum nggak mau puasa, tafadhol. Karena memang bukan kewajiban. Kita berbicara tentang kehormatan, kemuliaan, derajat yang tinggi yang Allah berikan. Kita berbincang tentang cinta Allah Azza wa Jalla. Yang kata Allah dalam sebuah hadits qudsi, Jalla Jalaluhu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada amalan yang aku cintai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih daripada yang aku telah wajibkan kepada dia. Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tapi ada di kalangan umat Islam ini yang terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang dianjurkan, tidak diwajibkan. Enggak wajib. Kalau kita mau bicara kurban nanti, wajib apa sunnah Ustaz? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah, enggak wajib. Antum enggak mau kurban enggak apa-apa. Tapi kita bicara cinta. Begitu pula puasa Arafah. Enggak ada yang mengatakan wajib. Antum mau puasa, tafadhol. Enggak mau puasa, silahkan urusanmu. Tapi di situ ada cinta Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang berpuasa. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahtasibu an yukaffirallah. Aku berharap puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan. Yang mau dihapuskan dosa, yang enggak mau ya silahkan. Ahibati fillah. Ya, ini adalah kajian pertama pembukaan daurah kita yang dicanangkan oleh P3M STD Imam Syafi'i, di mana insyaallah 12 hari ke depan atau 14 hari kita kajian ini. Iya, 12 hari ke depan kita akan mengkaji tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian besok juga tentang Abu Bakar As-Siddiq karena panjang cerita Abu Bakar. Kemudian mungkin setelah itu berbicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita 14 hari apa 12 hari ya? 14 hari ya? Iya, kayaknya tentang khalifah yang 4 itu dua kali insyaallah kita. Baik. Kenapa kita perlu berbincang tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Kok itu yang diangkat temanya? Kita ini di masa orang-orang itu suka mengikuti orang yang sukses. Baik sukses dalam urusan ekonomi, atau sukses dalam urusan pendidikan, sukses dalam olahraga, sukses dalam keartisannya, apa? Oleh karena itu kita melihat popularitas itu menjadi ajang mencari fulus akhirnya. Dan manusia suka mengikuti orang-orang yang terkenal. Sedangkan ada 10 sahabat yang sangat terkenal sekali. 10 sahabat ini bukan hanya terkenal di bumi, tapi mereka juga terkenal di langit. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, kebanyakan umat Islam nggak ngerti. Maka yang ana minta kepada tim dari Lorong Faradisa nanti,
untuk membuat apa istilahnya eksperimen, menanyakan kepada masyarakat, tahu nggak mereka dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Tanyakan kepada mereka. Ini kadangkala tuh anak-anak SMA, anak-anak kuliah ditanya nggak tahu. Coba tanyakan artis Indonesia yang paling banyak followernya umpamanya di IG, dia tahu, dia akan sebutkan. Mungkin YouTuber paling terkenal di Indonesia, dia akan sebut. Tapi 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kadangkala nggak tahu. Ada yang ditanya, Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Madinah. Subhanallah, informasi-informasi yang sebenarnya sangat sederhana sekali, tapi banyak yang nggak tahu. Baik, kembali kepada Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama, yang insya Allah besok Ustadz Ahmad akan berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Hari ini kita akan menyampaikan, atau tepatnya anak akan membacakan beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan cuplikan-cuplikan dari peran dia di dalam agama Allah ini sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Adapun namanya, siapa namanya Abu Bakar? Ya jelas, Abu itu bukan nama. Abu itu kunyah. Dan kunyah itu subhanallah ternyata dipakai di Indonesia. Sampai hari ini dipakai nggak kunyah di Indonesia? Pak Syamsul, Pak Beni, ternyata bukan namanya dia, namanya anaknya Beni. Sampai di belakang sini ada tukang jahit kita itu Pak Beni namanya. Itu ternyata Beni namanya anak. Jadi kunyah itu ternyata dipakai. Tapi namanya Abu Bakar Abdullah bin Uthman At-Taimi. Dia dari kabilah At-Taimi. Nasabnya bertemu dengan nasabnya Nabi alaihi salatu wassalam di kakek Nabi yang keenam, Murrah ibn Ka'ab. Jadi Abu Bakar ini Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi ketemu sama nasabnya Nabi di Murrah bin Ka'ab. Dia dikunyai dengan Abu Bakar, padahal anaknya nggak ada yang namanya Bakar. Jadi kunyah itu kadangkala nggak harus dengan namanya anak, tapi dengan sesuatu sifat yang diharapkan dia seperti itu. Ada kayak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah nama anaknya Hurairah? Bukan. Bakar ini artinya, apa artinya Bakar jemaah? Siapa yang tahu? Karena kalau di Indonesia Abu Bakar itu ya Abu yang dibakar itu Abu Bakar kata mereka. Apa maknanya Bakar? Disebutkan Bakar itu al-fati minal ibil, onta yang muda yang kuat. Jadi al-fati minal ibil artinya ada onta-onta yang gagah perkasa itu yang masih muda, itu disebut Bakar. Bahkan ada kabilah di bangsa Arab itu namanya Bakar, kabilah Bakar, nisbat kepada onta. Nggak aneh sih di Arab itu memberikan gelar-gelar dengan nama binatang. Ya seperti paman Nabi, siapa namanya? Abbas, artinya singa Abbas. Ada Haidar yang juga sama. Ada mungkin yang pernah dengar perawi hadis Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu itu artinya apa? Anak. Abi bapak. Dhi'ib serigala. Ibnu
anak bapaknya serigala gitu, Abu Dhi'b. Jadi itu hal yang biasa di sana. Fahad artinya juga singa, Asad orang menamakan seperti itu. Taib. Adapun gelar, kalau itu kunyahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar seorang sahabat yang memiliki banyak gelar, tapi yang paling dikenal adalah As-Siddiq. Itu yang insya Allah kita semua tahu. Ada gelar lain Al-Atiq ya. Adapun As-Siddiq, siapa yang memberikan gelar As-Siddiq? Rasulullah SAW, bukan orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW naik ke Gunung Uhud. Kenapa Anda sampaikan yang memberikan gelar As-Siddiq adalah Nabi Muhammad SAW sendiri? Karena kita tahu orang-orang Syiah sangat membenci Abu Bakar Siddiq. Bahkan mereka mengklaim Abu Bakar murtad setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nih gelar yang diberikan As-Siddiq ini adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikannya. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud, beliau naik ke gunung itu bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Mereka berempat. Farajafa bihi. Gunung itu bergetar. Dinaikin 4 orang ini terjadi gempa, gerak gunung tersebut. Faqal uthbut Uhud. Lalu Nabi berkata kepada gunung itu, diam wahai Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang di atasmu ini tiada lain kecuali seorang nabi bersama Siddiq, bersama 2 syahid. Siapa yang mati syahid? Umar sama Utsman. Dua-duanya mati terbunuh. Abu Bakar tidak. Nabi memberikan gelar Siddiq. Apa yang membuat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar tidak pernah jemaah ragu-ragu sedikit pun dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu percaya dengan apa yang disampaikan Rasul SAW. Sampai-sampai di satu peristiwa Nabi SAW bercerita kepada para sahabatnya, dan di majlis itu tidak ada Abu Bakar, nggak ada Umar juga. Nabi cerita tentang nanti akan ada, bukan nanti akan ada kejadian di mana seorang mengembala kambing, tahu-tahu ada serigala yang menerkam salah satu dari kambingnya. Maka dibantu ini kambing sehingga terlepas dari serigala. Lalu serigala itu berbicara kepada pengembala ini, gimana engkau nanti ketika ada suatu hari yang mengembala kambing itu aku, hanya aku sama kambing itu. Para sahabat heran. Mereka mengatakan, "Dhi'bun yatakallam, ya Rasulullah, serigala bisa bicara." Kata Nabi SAW, aku percaya, Abu Bakar percaya, dan Umar percaya. Padahal di sana nggak ada Abu Bakar dan nggak ada Umar. Ini menunjukkan tentang bagaimana sikap Abu Bakar mempercayai semua yang disampaikan Nabi SAW, karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa. Kemudian yang menjadi peristiwa terbesar mungkin yang disaksikan oleh penduduk Mekah, peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana Abu Jahal ketika mendapatkan informasi bahwa Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu beliau sudah balik lagi ke kota Mekah di pagi harinya, Abu Jahal berusaha memprovokasi umat. Bahkan ada sebagian umat Islam yang murtad pada waktu itu.
Lalu setelah itu Abu Jahal berangkat menuju ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dikasih tahu sama mereka, engkau tahu sahibmu, kawanmu ini mengaku dia telah melakukan perjalanan ke Masjid Aqsa, lalu paginya udah sampai ke sini. Apa kata Abu Bakar? Kalau dia mengatakan itu, la in qala dzalika faqad shadaq. Kalau dia mengatakan itu berarti benar. Apa kata mereka? Abu Bakar, kau percaya, kata dia. Ini perjalanan ke Aqsa ini butuh 1 bulan. Dia semalam udah nyampe. Paginya udah di sini. Kata Abu Bakar Siddiq, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik. Aku benar-benar mempercayai dia dengan sesuatu yang lebih jauh dari sekedar ke Masjidil Aqsa, lebih jauh dari itu. Usaddiquhu bi khabiris sama fi ghadwatin aw rauha. Aku percaya dengan berita yang datang dari langit, yang datangnya pagi dan petang. Kok cuma ke Aqsa, ke langit sana? Anda percaya? Oleh karena itu Abu Bakar disebut As-Siddiq, dan telah terjadi ijma. Makanya kalau ada orang-orang Syiah yang berusaha untuk membuat tuduhan-tuduhan palsu tentang Abu Bakar Siddiq, umat sudah ijma bahwa dia adalah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana dilahirkan Abu Bakar Siddiq? Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman At-Taimi. Abu Bakar ini dilahirkan tentunya di kota Mekah. Kapan dilahirkannya? Kira-kira 2 tahun lebih setelah peristiwa Perang Gajah. Kalau Nabi SAW dilahirkan pada waktu pasukan Gajah datang, Abu Bakar dilahirkan mungkin 2 tahun setengah, ada yang mengatakan 2 tahun setengah, ada yang 2 tahun berapa bulan. Yang jelas Abu Bakar lebih muda dari Nabi Muhammad SAW 2 tahun setengah. Seperti itu. Kemudian kalau bicara perawakan Abu Bakar Siddiq, disebutkan Abu Bakar itu putih, kurus, khafiful aridain, brewoknya itu tipis. Kan ada orang yang lebat, ini tipis. Tipis bukan karena dipotong jemaah. Ya memang ada orang yang tipis. Kemudian beliau mancung karena kurusnya Abu Bakar ini, sampai kalau pakai sarung itu sering melorot ya. Radhiyallahu taala anhu, beliau merubah putih ubannya itu dengan hina dan katam. Hina kita tahu, henna, pacar yang warnanya agak kemerahan. Katam itu sejenis daun. Jadi kalau antum berangkat ke Mekah nanti, semoga semuanya berangkat haji, antum cari ada namanya katam. Daun yang sudah ditumbuk kering itu kalau dibuat untuk menyemir rambut, biasanya warnanya coklat kehitam-hitaman. Jadi seperti itu Abu Bakar menyemir rambutnya. Ini ketika beliau tua radhiyallahu ta'ala. Adapun keluarga Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Jadi tidak diketahui yang bapak, ibu, anak, cucunya itu sahabat, kecuali keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun memang bapaknya itu baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Utsman Abu Quhafa itu baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Dibawa sama Abu Bakar Siddiq bayar. Orang-orang yang sepuh jemaah, ketika melihat pergulatan antara atau pertentangan antara Islam dengan kekufuran itu, mereka masih menunggu-nunggu
Mereka nggak masuk Islam karena sudah tua. Dia sudah biasa dengan tradisi dan budaya mereka. Mereka nunggu. Kalau menang, berarti benar nih Islam. Dan ketika Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, maka banyak orang yang masuk Islam. Salah satunya bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibawa sama Abu Bakar. Rambutnya udah putih semua ya. Kemudian dia menyatakan keislamannya. Adapun ibunya Abu Bakar yang dikenal dengan Ummul Khair ya. Nah, adapun nama ibunya itu Salma binti Sakhr, dikenal dengan Ummul Khair. Dia masuk Islam di awal. Jadi pernah satu kejadian ketika Nabi SAW mulai dakwah terang-terangan. Suatu hari Abu Bakar maksa untuk menyampaikan agama Allah ini, untuk pidato di depan orang-orang Quraisy. Akhirnya diperbolehkan sama Nabi SAW. Namun berakibat fatal. Abu Bakar dipukulin sama orang-orang Quraisy sampai gak kelihatan hidung dari mulutnya. Umayyah bin Khalaf itu bawa sandal ya sampai dipukulkan ke wajahnya Abu Bakar Siddiq. Qabilah Bani Taim datang belain Abu Bakar, dibawa pulang Abu Bakar ke rumahnya. Sampai ketika siuman, Abu Bakar tanya, "Kaifa Rasulullah SAW?" Gimana kondisi Rasul SAW? Itu kaumnya marah-marah. Engkau gara-gara dia sampai seperti ini engkau. Akhirnya ditinggal sama ibunya. Ketika bersama ibunya, tanya Abu Bakar sama ibunya, "Ummah," katanya, "Bunda," kata dia, "aku minta tolong. Tolong cari kabar tentang Nabi Muhammad SAW." Kata ibunya, "Aku nggak tahu. Dia itu di mana tempatnya?" Kata ibunya. "Coba engkau berangkat ke rumahnya Ummu Jamil bintil Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Engkau berangkat ke sana. Fatimah bintil Khattab. Kau berangkat ke sana, coba tanyakan kepada dia." Berangkatlah ke rumahnya Fatimah, tanya ke dia. Kondisinya memang disembunyikan Nabi SAW. Kata Fatimah, "Aku nggak tahu," kata dia. "Dia di mana?" "Kalau gitu, engkau datang ke rumahku," katanya ibunya Abu Bakar. Berangkatlah. Sampai ke rumahnya Abu Bakar, ditanya sama Abu Bakar, "Kaifa Rasulullah SAW?" Kata Fatimah, "Ummuka tasma'una." Ibumu dengar loh kalau aku ngomong. Artinya kan ini rahasia. "Ma alaiki min," enggak apa-apa. Engkau ceritakan. Kata Fatimah, "Salimun saleh." Nabi dalam kondisi selamat dan baik. Salimun saleh. Enggak apa-apa Nabi SAW. Dia ada di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di riwayat itu diceritakan akhirnya Abu Bakar minta dibawa ke sana. Dibawalah Abu Bakar ke sana bersama ibunya, digandeng sama berdua ini, sama Fatimah bersama ibunya. Sampai sana ya dipeluk Abu Bakar, diciumin sama para sahabat, dan Nabi SAW juga gembira melihat kondisi Abu Bakar. Lalu Abu Bakar minta kepada Nabi SAW untuk mendoakan ibunya dan untuk mendakwain ibunya kepada Islam. Dan di situ ibunya Abu Bakar masuk Islam radhiyallahu taala anha. Jamaah rahimakumullah, adapun istri-istrinya Abu Bakar punya 4 istri. Jadi kalau sahabat itu yang punya 1 istri itu jarang. Istrinya 4, 3, 2. Kalau kita yang punya 1 istri kadang-kala sulit. Karena banyak yang nggak kawin-kawin. Nunggu, Masya Allah ya. Iya. Yang pertama, Qutailah binti Abdul Uzza. Ini istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Diperselisihkan keislaman dia. Dia ini ibunya Abdullah bin Abu Bakar dan ibunya Asma. Kita tahu Asma sama Aisyah ini beda ibu. Qutailah binti Abdul Uzza akhirnya diceraikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar menikah dengan Ummu Ruman.
bintu Amir bin Uwaimir. Ini ibunya siapa? Ibunya Aisyah. Jadi Asma sama Aisyah beda ibu. Ini ibunya Aisyah dan ibunya Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian, dan subhanallah, Abu Bakar di masa itu satu istri. Sejak hijrah itu istrinya satu, Ummu Ruman, ibunya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kapan menikah yang kedua? Abu Bakar menikah kedua setelah perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Iya. Ketika Nabi SAW mengutus 3 sahabat menjadi komandan yang meninggal semuanya. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Harithah. Lalu Abdullah bin Rawahah. Mereka meninggal. Abu Bakar menikahi istrinya Ja'far. Jadi ketika Ja'far meninggal dunia, Abu Bakar menikahi Asma binti Umais bin Abdul bin Ma'bad bin Al-Harith. Dia ini istrinya Ja'far yang berangkat hijrah bersama Ja'far kemana? Ke Habasyah ya. Kemudian balik ke kota Madinah atau hijrah ke kota Madinah. Ketika meninggal dunia Asma ini, suaminya meninggal dunia, akhirnya dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan nantinya setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq, Asma ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi menikah lagi udah, dan insya Allah setelah meninggalnya Ummu Rumah menikah sama Asma. Lalu menikah lagi bersama Habibah binti Kharijah Al-Ansariyah. Jadi yang 3 dari Quraisy, yang keempat itu dari Ansar, dari kalangan Ansar. Adapun anak-anaknya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar itu Abdurrahman, Abdullah, Muhammad bin Abu Bakar. Ini yang dari Asma binti Umais. Yang perempuan, jadi 3 perempuan, 3 laki. Masya Allah jemaah. Anaknya Abu Bakar 3 perempuan, 3 laki. Yang perempuan siapa? Asma, Aisyah. Siapa lagi? Ada satu lagi namanya Ummu Kalthum. Tapi Ummu Kalthum ini lahir setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, bukan ngomong sama Aisyah tentang pembagian warisan itu. Abu Bakar mengatakan, innama huwa akhawaki wa ukhtaki. Ingat di situ ada 2 saudaramu dan 2 saudarimu. Nah, iya, Abdullah bin Abu Bakar itu meninggal dunia di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Jadi meninggal ketika bapaknya masih hidup. Jadi yang tersisa adalah Abdurrahman bin Abu Bakar dan Muhammad bin Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan kepada putrinya Aisyah, Aisyah, warisan itu ingat 2 saudarimu, 2 saudaramu. Maka Aisyah tanya, ya abata, kalau 2 saudaraku aku tahu, terus saudariku yang satunya mana, kata dia. Dia tahu Asma bersama dia. Maka Abu Bakar mengatakan, qala dzu batn bintun Kharijah atau bintu Kharijah qad ulqiya fi khaladi annaha jariyah. Itu yang ada di perutnya Kharijah itu kok dalam pikiranku itu perempuan itu. Maka ingat, berikan warisan kepada dia juga. Ini berkaitan dengan anak-anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bagaimana masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq? Ternyata Abu Bakar ini sosok yang memang sudah mencari agama. Sebelum diutusnya Nabi SAW, Abu Bakar itu sering berkumpul sama Al-Hunafa. Jadi ada orang-orang di kota Mekah itu yang mereka sebelum diutusnya Nabi SAW tidak mau melakukan kesyirikan.
Seperti Waraqah bin Naufal, Qus ibn Sa'idah. Itu mereka orang-orang kalau melihat Zaid ibn Amr bin Nufail, melihat orang-orang sedang menyembah berhala, dia bingung. Sampai kalau melihat ada orang Arab yang mau membunuh anak perempuannya hidup-hidup, diambil sama mereka. Udahlah, nggak usah kau bunuh, kau berikan kepadaku, biar aku rawat anakku. Nanti kalau udah besar, engkau mau ambil lagi, tafadhol engkau ambil. Makanya Abu Bakar itu tidak pernah minum khamr di masa jahiliyah. Abu Bakar tidak pernah mengusap-ngusap berhala di masa jahiliyah. Karena dia memang Allah berikan fitrah yang bersih, sehingga tatkala Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah kepada Abu Bakar, tanpa ragu-ragu Abu Bakar langsung menerima. Kesiapan hati seseorang menerima kebenaran itu memudahkan dia untuk menjemput hidayah. Allah. Belum? Masya Allah. Baik. Jadi ketika didakwain, Abu Bakar langsung masuk Islam. Dan setelah itu Abu Bakar memiliki kawan-kawan. Jadi Abu Bakar ini terkenal sebagai orang yang alim dengan nasab. Jadi orang-orang kalau mau tanya nasab-nasab itu sama Abu Bakar saja. Ilmu nasab ini mungkin salah satu keistimewaan Islam. Perhatian sama nasab. Oleh karena itu nggak ada adopsi anak, kemudian anaknya dinasabkan kepada yang mengadopsi, nggak ada. Tetap nasabnya kepada orang tuanya. Kemudian Abu Bakar ini terkenal dengan perniagaannya. Kalau bicara bisnis, maka dia punya banyak relasi yang itu pun menjadi sarana Abu Bakar mendakwai mereka. Siapa Utsman bin Affan? Ya sahibnya Abu Bakar dalam urusan bisnis. Siapa Abdurrahman bin Auf? Ya sahibnya Abu Bakar dalam urusan bisnis. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Teman bisnis. Talha bin Ubaidillah, ya kawan-kawan mereka. Dan ini penting jemaah. Antum ini kadang-kala pedagang, tapi sama sekali nggak ada nilai dakwahnya kepada kawan-kawannya. Yang ngaji cuma antum yang ngaji. Apa nggak bisa antum tarik sahib-sahib antum itu? Seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan tuh sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, 5 dari mereka itu atas dakwah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar ini juga menjadi tempat mengadunya orang-orang. Selain ilmunya, selain dia juga baik hati, dia juga kaya raya. Biasalah kalau orang kaya baik hati itu biasanya banyak yang dekat. Dan itu menjadi sarana Abu Bakar mendakwai. Ahibati billah, kembali kepada Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita itu nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nanti kita akan lihat kenapa ya yang masuk Islam kok Abu Bakar, kok bukan pamannya, kok bukan sepupu-sepupu Nabi yang lebih dulu masuk Islam. Hadil hidayah. Karena ada orang jemaah yang berusaha membaca sejarah menggunakan logika dia, lalu dia mengomentari, bukan mengomentari, mengkritisi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka, kenapa kok nabinya Nabi Musa? Kok bukan Fir'aun yang jadi nabi? Kalau Fir'aun kan jadi nabi, insya Allah semuanya orang Mesir langsung masuk Islam. Karena dia raja, dia punya kekuatan. Ini ada yang bertanya seperti itu.
Karena bicara Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Sebagaimana orang-orang musyrikin pernah mengkritisi, kenapa yang jadi nabi kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok dia yang jadi nabi? Kok bukan orang lain yang jadi nabi? Ada orang-orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita membaca sejarah, ya kita ceritakan seperti ini sejarahnya, kejadiannya. Yang masuk Islam lebih dulu bukan paman Nabi Abu Thalib, bukan Abu Lahab paman Nabi SAW, bukan Hamzah, bukan Abbas. Mereka masuk Islam. Dua paman Nabi masuk Islam. Tapi tidak di awal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kembali kepada peran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam dakwah. Kalau bicara bagaimana Abu Bakar menggelontorkan uangnya untuk menyelamatkan orang-orang yang masuk Islam, membebaskan budak-budak seperti Bilal bin Rabah, ya. Kemudian ada Zinnira, itu kita udah dengar. Tapi ada satu keutamaan Abu Bakar yang mungkin sebagian kita ini nggak dengar, karena kalau ngelihat perawakannya Abu Bakar kurus, ya. Ternyata Abu Bakar ini asja'un nas, orang yang paling pemberani.
Sampai Ali bin Abi Thalib pernah beliau berpidato di hadapan pengikut. Karena kita tahu di masa Ali bin Abi Thalib ada sedikit perpecahan di tubuh umat Islam, sehingga Ali bin Abi Thalib berada di Kufah, Muawiyah bin Abi Sufyan berada di Damaskus. Terjadi ada dua kekuatan besar. Ali pernah berceramah kepada mereka. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, man asja'un nas. Wahai umat manusia, siapakah orang yang paling pemberani? Apa kata orang-orang? Anta ya amirul mu'minin. Engkau wahai amirul mu'minin. Maka Ali mengatakan, amma inni ma barazani ahadun illan tasaftu minhu. Ya, kalau bicara aku tidak pernah perang tanding dengan seseorang kecuali aku mengalahkan dia. Kalau bicara aku, kata. Dalam sejarah perang tanding Ali bin Abi Thalib, mulai dari perang Badar, Khaybar, perang-perang yang lainnya, semua yang menghadapi Ali tewas. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ali menyebutkan, kalau bicara perang ya, walakin huwa Abu Bakar. Tapi kalau mau bicara siapa orang yang paling pemberani, Abu Bakar, bukan aku. Lalu Ali bercerita, inna ja'alna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arisha. Pada saat peperangan ya, kita bikin buat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah tempat Nabi untuk melihat dari atas kondisi orang-orang yang sedang berperang, seperti ketika perang Badar. Faqulna man yakunu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li alla yahwi alaihi ahadul musyrikin. Siapa yang akan dampingi Nabi alaihi salatu wassalam? Engkau tahu siapa yang dampingi Nabi? Abu Bakar. Nggak ada yang mendekat ke sana kecuali Abu Bakar yang pegang pedang untuk menghadapi orang-orang tersebut. Fahada asja'un nas. Ini orang yang paling berani. Belum selesai ceritanya. Walaqad ra'aitu. Aku pernah melihat, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadathu Quraisyun fahada yuhadduhu wa hada yutaltiluhu. Aku pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam diserang oleh orang-orang Quraisy. Ada yang jamba, ada yang mukulin Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Ali? Wa yaquluna anta ja'altal alihata ilaha wahida. Engkau yang hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu Tuhan. Apa kata Ali? Fa wallahi ma dana minhu ahadun illa Abu Bakar. Demi Allah, pada waktu kejadian itu di Mekah, tidak ada satupun dari para sahabat Nabi yang mendekati Rasul SAW kecuali Abu Bakar. Abu Bakar datang, dorong orang ini, mukul orang ini, narik orang ini, menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Abu Bakar ketika itu mengatakan, wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan rabbi Allah? Ali menjelaskan itu. Nggak ada yang berani mendekat. Siapa yang pemberani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma rafa'a Aliun burdatan kanat alaih. Lalu cerita Ali, setelah menceritakan itu, Ali mengangkat kain yang dia pakai kemudian menutupi wajahnya, lalu Ali menangis. Setelah Ali menangis, Ali mengatakan kepada orang-orang tersebut, anshudukumullah au unshidukumullah amu'minu ali fir'aun khairun amhu. Aku mau tanya sama kalian, demi Allah aku tanya sama kalian, apakah orang yang beriman dari kalangan Fir'aun, ada yang beriman yang berusaha menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, yang menyembunyikan keimanannya, dia lebih utama apa Abu Bakar Siddiq? Orang-orang pada dia. Lalu Ali mengatakan, fawallahi
la sa'atun min Abi Bakar. Demi Allah, sesaat, 1 jam milik Abu Bakar khairun min mil'il ardi min mu'mini ahli Fir'aun. Itu lebih baik daripada sepenuh bumi ini isinya orang beriman seperti keluarga Fir'aun. Dzaka rajulun yaktumu imanahu. Itu orang menyembunyikan keimanannya. Wa hadza rajulun a'lana imanahu. Tapi Abu Bakar seorang yang mengumumkan keimanan dia. Jadi ternyata Abu Bakar kurus-kurus tapi jagoan jemaah. Jadi orang berani itu nggak harus badannya gede. Jadi kalau kita melihat orang badannya gede, oh pasti pemenangnya, belum tentu. Yang membuat orang jadi berani itu adalah iman. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah sempat mau hijrah dari kota Mekah karena tidak tahan digangguin beribadah. Sampai akhirnya sempat hijrah, tapi ada yang memberikan jaminan keamanan buat Abu Bakar, Ibn Daghinna. Tapi setelah itu Abu Bakar dapat persyaratan. Kalau engkau mau tinggal di Mekah, mau beribadah, boleh. Tapi kalau sholat nggak boleh di luar rumah. Sholat nggak boleh keras-kerasan. Suaranya udah di rumahmu sendiri beribadah. Di sini kita tahu kapan disyariatkan hijrah. Ketika kita tidak dapat menampakkan keislaman kita, maka disyariatkan hijrah dari negeri tersebut. Abu Bakar awalnya iyalah dia sholat di dalam rumahnya ya, lama kelamaan nggak kuat dia ingin menunjukkan keislaman dia. Dan kalau Abu Bakar sedang sholat ya, baca Quran dengan suara keras, orang-orang itu datang dengerin bacaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Abu Bakar hijrah bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Peristiwa hijrah bersama Nabi alaihissalatu wassalam ini peristiwa yang agung, dan salah satu kekhususan Abu Bakar dipilih menjadi sohibnya Nabi. Ali bin Abi Thalib, na'am. Kita tahu bagaimana peran dia dalam peristiwa hijrah. Dia tidur di atas ranjangnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika pemuda-pemuda nungguin di luar rumah dengan pedang terhunus untuk membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi keluar dari rumahnya, berangkat ke rumahnya Abu Bakar. Peristiwa itu, hijrah itu terjadi tanggal 27 Safar, tahun ke-13 kenabian, atau masuk tahun ke-16 kenabian nanti. Nabi masuk ke dalam gua, gua Thur. Bagaimana ketika Nabi mau masuk ke dalam gua, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah tunggu dulu. Itu lubang-lubang yang ada dalam gua disumpal sama Abu Bakar, dibersihkan gua itu, diamankan buat Rasul SAW. Ada banyak riwayat tentang Jabal Thur atau gua Thur itu sendiri. Bagaimana Abu Bakar Siddiq disebutkan memasukkan kakinya ke salah satu lubang karena sumpalannya udah habis. Akhirnya penghuni atau pemilik lubang itu menyengat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai Abu Bakar menangis menahan sakitnya, dan Nabi alaihissalam tidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian dalam perjalanan hijrah dari gua tersebut menuju ke kota Madinah, Abu Bakar itu sekali-kali ada di depan Nabi alaihissalam, sekali-kali beliau di belakang Nabi alaihissalam. Sampai Nabi bingung, kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Sikapmu ini kok membingungkan. Sekali-kali di belakang, sekali di depan. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, idza tadzakkartur rasul. Kalau aku mengingat engkau sedang diintai, artinya ada yang mengintaimu yang ingin membunuh, maka aku maju ke depan. Kalau perasaan Abu Bakar nggak enak, di depan ada yang ngintai, maka aku maju ke depan. Sadri duna sadri. Kalau harus ada anak panah yang menuju ke arahmu, maka dadaku terlebih dahulu sebelum dadamu. Wa idza tadzakkartu talab. Kalau aku ingat engkau sedang diburu, ada yang mengejarmu, maka aku berada di belakangmu. Kalau memang ada yang hendak menyerangmu, maka punggungku dahulu sebelum punggungmu. Itu cintanya Abu Bakar kepada Nabi alaihissalam. Sampai perjalanan hijrah itu istirahat di tengah jalan.
Perjalanan hijrah ini jamaah tidak di jalannya kafilah. Karena kalau di jalan umum akan ketemu sama orang-orang. Maka Nabi SAW bersama Abu Bakar ngupah orang untuk cari jalan lain, jalannya lebih jauh. Di situ ada batu besar, dan ketika panas terik itu ada bayangan. Maka mereka akhirnya istirahat di bawah batu. Nabi tidur. Tahu-tahu ada pengembala kambing yang datang bersama kambing. Mereka juga cari naungan di bawah batu tersebut. Abu Bakar tanya, ada susunya? Ada. Boleh aku perah? Boleh. Apa? Diperaslah sama Abu Bakar Siddiq. Ketika sudah susunya udah diperas, dibawa nih, Nabi sedang tidur. Dan biasanya orang Arab itu kalau mau meres susu, wadahnya ada yang dari batu, disiram air dulu biar dingin. Soalnya susu itu anget ketika keluar dari apanya jemaah? Dari tempat susunya itu. Akhirnya dibawa ke Nabi SAW, Nabi terjaga. Diberikan susunya sama Nabi SAW. Abu Bakar nggak minum. Abu Bakar haus, sama Nabi juga haus sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu? Fasyariban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta raditu. Akhirnya Nabi SAW minum dari susu tersebut sampai aku yang puas. Abu Bakar haus loh jemaah. Apa yang menyebabkan Abu Bakar merasa kenyang? Tatkala orang yang dia cintai menikmati. Jadi Abu Bakar subhanallah, kita lihatlah dalam kondisi kehidupan kita jemaah. Seorang ibu kalau punya anak nangis-nangis, sedih dia. Dia gendong anaknya. Kalau anaknya tidur, siapa yang senang? Ibunya yang senang. Padahal yang tidur anaknya, ibunya belum tidur. Itu adalah cinta. Dan Abu Bakar Siddiq benar-benar menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi SAW sampai akhirnya ke kota Madinah. Perjalanan hijrah itu banyak pelajaran. Sesampainya di kota Madinah, orang-orang Madinah itu nggak tahu mana Nabi Muhammad SAW. Yang belum pernah jumpa sama Nabi SAW. Ada sahabat-sahabat yang pernah Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua, mereka pernah berjumpa sama Nabi SAW. Tapi sisanya nggak pernah jumpa. Sehingga ketika melihat Abu Bakar dan Nabi SAW masuk ke kota Madinah, mereka pikir Abu Bakar itu Nabi. Karena lebih tua gitu perawakannya. Tapi ketika ada terik matahari, Abu Bakar itu membuka selendangnya untuk menaungi Rasul SAW. Ketika itu orang-orang pada tahu ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu nggak beda sama dalam pakaian jemaah ya. Sehingga orang-orang Badui itu kalau masuk ke Masjid Nabawi, apa yang dia tanyakan? Aina Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Kata dia. Karena dia udah pakaiannya sama dengan pakaian yang lainnya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala